Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas ya implementasi konfigurasi untuk VLAN ya, Virtual Local Area Network. Di mana pada studi kasus kali ini kita akan mengimplementasikan 3 VLAN yang dimana kita akan petakan pada dua gedung yang berbeda, di mana ada gedung A dan gedung B ya. Di mana VLAN itu ada VLAN 100, ada VLAN 200, VLAN 300. Di mana masing-masing VLAN itu punya IP address yang berbeda-beda. Dan kita akan mengkonfigurasi kedua switch pada gedung yang berbeda dan sesuai dengan port dan pengaturan konfigurasi yang sudah kita tentukan. Jadi kita akan mulai proses konfigurasi pada perangkat switch gedung A, dan pada saat ini semua komputer itu kita sudah setting IP address-nya. Jadi kita cukup melakukan proses konfigurasi VLAN saja. Jadi semua komputer yang ada di sini sudah kita config. Kita tinggal melakukan konfigurasi VLAN saja. Jadi kita akan mulai dari switch gedung A ya. Dimana di gedung A ini sama-sama kita akan konfigur terminal. Kita masuk ke konsolnya. Setelah itu kita akan setting hostname-nya, di mana hostname-nya adalah swgdga, switch gedung A. Kita akan buat 3 VLAN, yaitu VLAN 100, VLAN 200, dan VLAN 300 ya. Oke, VLAN 100 name-nya SMK, terus ada VLAN 200 name-nya SMA, dan VLAN 300 name-nya adalah SMP. Setelah kita melakukan konfigurasi VLAN, kita bisa mengecek informasi VLAN dengan show VLAN. Kita bisa lihat di sini seluruh VLAN yang kita sudah buat tadi ya, sudah ada. Ada VLAN 100, ada VLAN 200, dan VLAN 300. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN tersebut pada interface ini ya. Di mana kita akan masuk ke interface FA0/1, di mana switch port kita akan setting switch port mode aksesnya dulu, dan kita setting switch port akan kita arahkan ke VLAN karena dia SMK berarti dia diarahkan ke VLAN 100. Setelah itu kita akan masuk ke interface FA0/2. Nah, di 0/2 kita akan setting VLAN-nya pada portnya pada VLAN 200 ya. Kita exit lagi, kita masuk ke interface FA0/3. Kita setting switch port mode access. Selanjutnya switch port access, karena dia SMK juga, jadi dia VLAN 100 ya. Kita bisa lihat markingnya di atas. Kalau dia SMK itu dia VLAN 100, kalau dia SMA juga VLAN 200, dan SMP itu VLAN 300. Kalau sudah, kita masuk juga ke interface fast Ethernet 0/4, dan dia kita akan arahkan ke VLAN 300. Port akses VLAN 300. Oke, konfigurasi pada switch pada gedung A sudah selesai ya. Sudah selesai kita konfigurasi. Kita cek kembali ya apakah pada konfigurasi VLAN-nya sudah sesuai. Kita bisa cek di sini. Oke, kita bisa lihat di VLAN 100 itu ada interface FA0/1 dan 3, dan di VLAN 200 ada satu port, ada FA0/2, dan di VLAN 300 ada FA0/4. Oke, berarti proses konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Selanjutnya kita akan berpindah ke switch gedung B, di mana di switch gedung B kita akan melakukan proses konfigurasi yang sama ya. Enable, kita masuk ke configuration terminal, kita akan setting hostname-nya swgdgb. Setelah itu kita akan masuk ke interface FA0/1. Kita setting switch port mode access.
Dan kita setting switch port akses VLAN, karena dia SMP berarti dia VLAN 300. Oke, kita lupa untuk setting VLAN-nya dulu. Jadi kita harus setting VLAN-nya dulu. Kita definisikan VLAN, name-nya SMK. Kita setting VLAN 200, name SMA, dan kita setting VLAN 300, name SMP. Setelah itu kita masuk kembali ke interface FA0/1. Kita konfigurasi switch port mode access, switch port access VLAN 300. Kita exit, kita masuk ke interface FA0/2. Kita masukkan interface FA0/2-nya ke dalam VLAN 200. Switch port access VLAN 200, kita exit interface FA0/3. Terus kita switch port mode access dan kita setting switch port access VLAN. Kalau pada interface 3 itu dia masuk ke VLAN 200. Interface FA0/4 kita masukkan ke switch port mode access dan kita setting switch port access VLAN, karena di SMK dia VLAN 100. Nah, kita bisa langsung ngecek dia apakah VLAN dan portnya sudah disetting. Oke, untuk VLAN SMK dia hanya satu ya, hanya satu port, sedangkan SMA itu ada di port 2 dan 3, dan SMP itu ada di port 1. Selanjutnya, agar kedua PC ya, PC yang ada pada misalnya PC SMK ingin terhubung ke PC SMK yang ketiga di switch yang berbeda, kita harus melakukan konfigurasi trunking ya, di mana kedua switch ini terhubung menggunakan kabel cross dan akan kita setting konfigurasi trunkingnya agar PC VLAN yang satu kelompok atau yang SMK bisa berkoneksi dengan SMK, begitu juga sebaliknya. Saat ini harusnya PC yang ada di SMK bisa connect dengan SMK, tapi hanya pada switch yang sama ya. Dia belum bisa terhubung pada switch yang berbeda. Contohnya SMA, connect dengan SMA juga belum bisa, karena kita belum mengaktifkan fitur trunking port pada FA0/10 ya. Jadi kita sama konfigurasinya, kita masuk ke interface FA0/10, kita setting switch port mode trunk, terus kita setting switch port trunk allow VLAN 100, 200, dan 300. Kalau sudah, kita bisa exit dan kita bisa lakukan konfigurasi yang sama persis dengan konfigurasi yang ada pada switch gedung A, pada switch gedung B. Kita masuk ke configure terminal, kita masuk ke port 10, switch port mode trunk, terus kita ketikkan switch port trunk allow, kita allow VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300. Jadi di sini menyesuaikan dengan VLAN yang ingin kita allow ya, untuk saling berkomunikasi. Oke, kita coba fast forward. Setelah itu kita coba tes ya, apakah PC di SMK1 bisa connect dengan PC yang ada di SMK yang ada di VLAN pada gedung B. Apakah sudah bisa ya? Ini sudah bisa terkoneksi ya. Begitu juga sebaliknya PC SMA yang ada pada switch gedung A harusnya sudah bisa berkomunikasi juga dengan switch gedung B. Di switch SMK juga sama, SMP juga sama. Yang tidak bisa itu menghubungkan antara VLAN yang berbeda ya. Misalnya SMK kita kasih connect dengan SMA, itu tidak bisa ya, karena mereka berada pada broadcast VLAN yang berbeda. Nah, agar bisa menghubungkan antara VLAN yang berbeda, kita membutuhkan perangkat router ya, yang akan melakukan proses encapsulation routing. Oke, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.